Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Wa qala ayyan fi ayatil ukhra an-nas hijjul baiti 'alaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita di pagi yang indah ini bisa berkumpul menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara di pagi hari sembari mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan Ilahi Rabbi, melaksanakan salat Id 2 rakaat sebagai upaya pendekatan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita bertakbir tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipanjang dianugerahi hidup yang sehat sehingga bisa mengalami kembali Idul Adha tahun ini. Tak terasa lama waktu berlalu, masa berjalan, setahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, seminggu serasa sehari. Begitu singkat waktu yang kita rasakan. Pertanda perjalanan hidup kita demikian cepat. Umur kita semakin pendek, memangkas kesempatan hidup kita di dunia. Kuburan yang selama ini kita benci kian hari kian mendekat. Allahu Akbar walillahil hamd. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri inna insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang yang berbuat kebaikan. Wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan sepenuh hati. Kita niatkan dalam hati bahwa ibadah di pagi hari ini merupakan langkah awal memulai perjalanan hidup yang penuh ketaatan dan ketabahan sebagaimana ketaatan para nabi dan para salafus sholihin. Tanggal 9 Zulhijjah kemarin, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji melaksanakan wukuf di Arafah sebagai puncak dari ritual ibadah haji, di mana jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai latar belakang, bahasa, bangsa, etnik, strata sosial yang berbeda-beda, mereka berkumpul dalam satu tempat, dalam satu waktu, diikat oleh satu ikatan, yaitu ikatan keimanan kepada Allah SWT untuk memenuhi panggilan Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan,
dan bisa kembali ke tanah air masing-masing dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hari ini di BRI melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban sebagai manifestasi dari keimanan dan ketakwaan kita serta takaruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah sholat ini dan juga ibadah kurban yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berbicara Idul Adha tidak dapat dipisahkan dari kisah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok Nabi yang rela mengorbankan apapun yang ia cintai demi mendapatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaannya tidak mulus-mulus begitu saja, tapi Allah uji dengan ujian keimanan. Hal itu sebagai konsekuensi bahwa setiap orang yang mengaku cinta dan beriman kepada Allah harus disadari bahwa dia harus bersedia menerima ujian keimanan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Ujian keimanan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau menurut bahasa kita sekarang, bukan ujian yang kaleng-kaleng, bahkan cenderung di luar nalar kita. Betapa tidak Nabi Ibrahim alaihissalam yang di usianya yang sudah senja tetapi masih belum diberi keturunan, beliau memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan dan Allah kabulkan doanya. Namun ketika bayi yang ditunggu-tunggu yang bernama Ismail lahir dalam keadaan masih bersukacita, senang dengan kehadiran keturunan anak yang ditunggu-tunggu, Allah perintahkan untuk meninggalkan bayi yang masih merah bersama ibunya sudah ada di sebuah padang pasir yang tandus, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tetapi Nabi Ibrahim dengan ketakwaannya atas perintah Allah